di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini akhir-akhir ini tema pengkhianatan dalam politik itu begitu banyak dibahas ya. Tapi ada yang kurang ya. Saya ingin melihat dari cara yang berbeda, bahwa pemimpin-pemimpin itu ternyata melakukan pengkhianatan berkali-kali terhadap rakyat, dan rakyat nggak bisa apa-apa. Jadi ini kalau yang sekarang kita bicara adalah pengkhianatan di antara pemimpin, tapi pemimpin dari dulu sampai sekarang itu juga melakukan pengkhianatan berkali-kali. Sejak zaman Soekarno melakukan pengkhianatan terhadap rakyat Aceh dan lain-lainnya kan, sampai sekarang pemimpin melakukan pengkhianatan terhadap rakyat dan tidak dibahas. Sekarang saya mau membahas itu karena ini bagaimana sih pemimpin kita kualitasnya kok nggak setinggi yang kita harapkan ya? Apa perlu saya jadi presiden? Ya nggak perlu, yang penting saya kalau bangun tidur tadi seperti baru jam 3 pagi ya, mandi biasanya kan, sholat tahajud ya, 2 rakaat ya mampunya 2 rakaat, nggak usah banyak-banyak, tapi yang penting sebelum subuh sudah bangun ya. Terus nanti ke masjid sholat subuh berjamaah, jangan tidur aja. Ya kita lihat ya, siapa yang nggak melakukan pengkhianatan terhadap rakyatnya. Itu koruptor itu kan nyolong uang rakyat, itu kan pengkhianatan itu sebenarnya, ya kan? Iya nggak? Pengkhianatan itu. Kalau yang kita bahas sekarang ini kan SBY yang sakit hati karena merasa Anies melakukan pengkhianatan dengan kesepakatan dalam 5 butir yang ada di piagam koalisi. Dia menuduh si Surya Paloh juga melakukan pengkhianatan itu, karena kok nggak mengkomunikasikan pilihan terhadap terhadap Caimin itu ke mitra koalisi lebih dulu kan gitu ya. Terus didramatisir dengan rapat live streaming ya, rapat majelis tinggi partai. Tapi kita lihat ya, SBY itu juga dulu dipersepsi melakukan pengkhianatan karena janjinya nggak akan mencalonkan diri jadi presiden waktu dia menjadi pembantunya Megawati, ya nggak?
di dalam rapat kabinet itu Megawati bilang dalam surat yang dibawa ke SBY lewat Pandana apa suruh jawab satu pertanyaan, titipan pertanyaan dari Megawati. Apakah masih ingat dulu waktu dalam rapat kabinet bahwa SBY janji tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden, ternyata dia nyalonkan diri sebagai presiden, kan itu ya. Dan itu membuat sakit hati Megawati sampai 20 tahun. Sampai sekarang gak ketemu tuh. Apa bukan gak ketemu, gak bisa akrab karena hubungan-hubungan yang 20 tahun yang lalu. Merasa Megawati dikhianati oleh SBY, kan gitu ya. Tapi dua-duanya kan mengkhianati rakyat. Banyak proyek-proyek yang gak tuntas misalnya. Ya, kalau zaman Megawati banyak yang penjualan Indosat. Ya. Itu kan merugikan rakyat secara keseluruhan. Apakah itu bukan sebuah pengkhianatan terhadap rakyat? SBY juga banyak melakukan pengkhianatan ya. Di masa kepemimpinannya, koruptor itu dalam proyek Hambalang itu kan satu bentuk pengkhianatan terhadap rakyat kan. Uang rakyat diambil-ambilin gitu aja, terus proyeknya mangkrak ya. Sama aja pemerintahan Jokowi banyak proyek-proyek mangkrak ya kan. Ngabur-ngaburkan duit rakyat seperti kereta cepat, IKN, terus Kertajati kan gitu ya, mangkrak. Apakah itu bukan sebuah pengkhianatan terhadap rakyat yang mempercayakan kepada pemimpin untuk mensejahterakan rakyat, tapi tidak disejahterakan. Malah sekarang ini lihatin rakyat tambah susah, tenaga kerja asing begitu banyak ya kan. Apa itu bukan sebuah pengkhianatan dari pemimpin terhadap rakyatnya? Sama aja Prabowo juga begitu, ya kan? Melakukan pengkhianatan terhadap rakyat yang dulu mendukungnya ya, waktu kampanye, ya kan? Kemudian dia tinggalkan begitu saja untuk kepentingan pribadinya, masuk ke istana bersama Sandiaga Uno yang juga melakukan pengkhianatan. Katanya mereka itu adalah ya begitulah, semua orang tahu. Meninggalkan meninggalkan ulama-ulama yang mendukung Sandiaga Uno, terus kemudian setelah kalah mereka di MK, di Mahkamah Konstitusi, mereka akhirnya bergabung dengan lawan politik mereka dan wala salam, nggak meninggalkan pesan apa-apa, nggak pamit, nggak permisi, nggak mengucapkan basa-basi, masuk itu Prabowo Sandi ke pusat-pusat kekuasaan untuk kepentingan diri mereka sendiri, untuk mengamankan bisnis-bisnis mereka sendiri dengan alasan mereka mau mengabdi kepada negeri mereka. Apakah itu bukan suatu bentuk pengkhianatan sehingga rakyat dibuat kecewa oleh langkah-langkah politik mereka? Begitu juga ya yang lain-lain. Jadi pengkhianatan ini sebenarnya sudah sering ya dilakukan oleh para koruptor ya, juga dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin. Yang dikhianati siapa? Rakyat. Dan rakyat karena dikhianati oleh para pemimpin-pemimpinnya sejak dulu itu malah nggak sejahtera udah 78 tahun katanya kita punya nikel, punya emas, punya sawah, punya hutan, punya sungai, ya kan, dibanding negara-negara yang nggak punya sumber daya alam dulu ya, punya gas, ya kan, punya laut, segala ada. Yang kalau kata pujangga Belanda, pujangga besar yang namanya Multatuli, Indonesia ini seperti sepotong surga di Katulistiwa, hijau royo-royo, sungainya banyak, ikannya melimpah, meskipun dicuri oleh negara-negara lain, ikannya melimpah, tambangnya, nikelnya, hasil buminya sepanjang tahun cahaya matahari, ya, air melimpah, udara hangat melimpah, sangat kaya raya, tapi rakyatnya dikhianati oleh para pemimpin-pemimpinnya sehingga rakyat itu menderita. Yang hanya dilempar oleh bantuan tunai langsung sekali dua kali. Di satu sisi menaikkan BBM, kompensasinya dikasih BLT. Jadi kemiskinan itu ya karena dia pemimpin mengkhianati rakyatnya, kemiskinan itu bukannya berkurang secara drastis atau dihilangkan, malah
dipelihara datanya itu supaya tepat sasaran. Kalau ada bantuan tunai langsung, lo akar masalah kemiskinan itu yang harus dipotong dengan sungguh-sungguh oleh, termasuk oleh Anies nanti dan Caimin. Malah mereka itu saling melakukan pengkhianatan terhadap kepentingan masing-masing, sementara kepentingan rakyatnya itu dibiarin bertahun-tahun. Susah cari kerja, susah punya rumah. Anak-anak muda kita itu generasi milenial susah sekolah, bayar banyak. Itu harusnya gratis pendidikan tuh kalau uangnya nggak dikorupsi oleh para pengkhianat itu kan, ya para koruptor dan para politisi itu, ya kan, yang katanya sudah melawan korupsi sejak di dalam perencanaan anggaran. Jadi sebenarnya yang dikhianati itu bukan SBY, yang dikhianati itu bukan Prabowo dalam perjanjian batu tulis, yang dikhianati itu bukan Megawati, yang dikhianati oleh SBY, ya. Yang dikhianati itu bukan Prabowo, dikhianati oleh Caimin yang pergi ke Nasdem dan bergabung dengan Anies Baswedan. Tapi yang dikhianati adalah saya sebagai rakyat. Ente jadi pemimpin bisa gak sih? Susah bener ya. Masa saya sampai tua sebagai rakyat ini jualan donat terus? Gak ada perlindungan di hari tua, gak. Ya kalau para pemimpin politik itu orang kaya-kaya semua. Lihat kekayaannya di LKHPN tuh. Sekian miliar. Tapi orang-orang di sini pada ngontrak, pada jualan dorong gerobak, nyari duit 100.000, 200.000, panasan, kehujanan, keanginan coba. Ya, ada satu rumah diisi 4 keluarga, ya memang rumah kontrakan coba. Itu gimana bisa jadi pemimpin nggak sih yang mensejahterakan rakyat tuh? Jadi jangan politik yang gembira, iya, tapi ya terus jangan baperan karena kepentingan pribadi sebagai politisi itu terganggu oleh terus menuduh dengan cara yang gampang mereka orang lain melakukan pengkhianatan. Lo kalian semua melakukan pengkhianatan terhadap rakyat. Umur kemerdekaan ini sudah 78 tahun. Kemiskinan bisa begitu banyak sampai hampir 49% kalau menurut World Bank dengan ukuran $3,2 sehari. Orang yang memiliki penghasilan $3,2 sehari, satu hari sekitar Rp50.000, itu berarti masih orang miskin. Dan orang Indonesia masih separuhnya tuh menjadi miskin. Jadi sekitar 120 juta orang Indonesia miskin dengan standar World Bank. Apakah itu bukan sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh para pemimpin dari zaman ke zaman, termasuk orang-orang yang mengaku politisi yang terhormat itu? Mereka bukannya melakukan pengkhianatan karena rakyat yang dipimpinnya, rakyat yang dijadikan basis perdebatan di ruang-ruang parlemen itu tidak pernah sejahtera. Hidupnya susah, hidupnya getir ya, untuk nyekolahkan anak-anak atau untuk mengembangkan dirinya sendiri sebagai generasi milenial. Mereka telah dikhianati oleh pemimpinnya sejak lama. Rakyat tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mereka menangis sepanjang hari dan sepanjang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.